pernah ada cucunya teman saya teriak, "Nini, ada pocong," pada umur 2 tahun. Saya bingung, kenapa dia bisa tahu pocong umur 2 tahun? Rupanya ternyata dia nonton film di bioskop. Dan film pertama sebelum film anak-anak itu adalah film pocong. Jadi mungkin Bapak bisa membantu kami kepada KPI, supaya kalau ada film anak-anak, jangan film pertamanya film mengenai dewasa. Begitu pula dengan televisi, kami sangat prihatin. Yang namanya sinetron itu sudah bukan untuk anak-anak lagi. Terima kasih, selamat siang. Dan ibu-ibu sekalian, saya Aji Sudibyo, saya penulis dari sebuah portal komunitas tenol.co.id, tapi saya sendiri baru saja melahirkan sebuah portal dalam berbahasa Inggris untuk memperkenalkan Indonesia, tenol.asia. Pertanyaan saya hanya satu, mengenai super blog yang direncanakan itu. Berdasarkan pengalaman saya studi di Amerika, super blog yang ada di sana itu menjadi sarang narkoba. Bagaimana untuk menghindari akibat adanya super blog itu menjadi sarang narkoba? Terima kasih. Baik, pertanyaan saya adalah terkait dengan kasus maraknya kasus kekerasan terhadap, nama saya Firly dari Komnas Perempuan, terkait dengan kasus maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah DKI Jakarta. Dan sementara seperti kita ketahui bahwa lembaga-lembaga pengada layanan saat ini untuk korban perempuan korban kekerasan ataupun lembaga bantuan hukum yang ada di DKI Jakarta untuk bantuan hukum untuk rakyat miskin itu pendanaannya sekarang sangat minim. Apa yang rencana apa yang bisa Pak Ahok berikan untuk mendukung kerja-kerja lembaga pengada layanan, baik untuk layanan untuk perempuan korban kekerasan maupun lembaga bantuan hukum di DKI Jakarta? Terima kasih. Jadi akhirnya semua masukan, semua ilmu hanya saya yang telan sendiri. Waktunya juga tidak panjang kan, kalau enggak kan 3-6 pasang berebutan ngomong. Makanya sering-sering Komnas HAM bikin begitu, Komnas Perempuan bikin begituan. Jadi saya untung, biaya kampanye, biaya waktu. Dan kadang-kadang anak buahnya kan banyak gitu ya. Ya, jadi dari sampai A sampai C catat sampai H terus di stop. Dan saya udah katakan dari tadi, pertanyaan gampang, apa Bapak untuk jawab selesaikan masalah itu? Saya katakan pertama, tentu transparansi anggaran. Karena kalau Jakarta, Ibu tanya apa saja, yang Ibu ngomong apa saja, Bapak ngomong apa saja, sudah tahu kita. Jadi saya pernah bantu diminta audit kampanye Pak Sutioso, karena saya begini-begini pengalaman kampanye Pak. Dari 2003, 2004 saya orang bilang saya ini orang iseng katanya Pak. Jadi pernah ikut verifikasi partai, jadi sekjen partai, PIB, lalu saya ikut bupati, ikut gubernur, balon gub Sumut, terus DPR RI ke Jakarta, saya komplit. Jadi saya diminta Pak Sutioso jadi auditor supaya uangnya nggak habis waktu beliau mau jadi presiden. Jadi semua uang masih lewat saya, semua proposal pencitraan lewat saya. Jadi di situ semua kehebatan beliau dibesar-besarkan, kelemahan ditutup-tutupin supaya pantas jadi presiden. Jadi saya tiap hari setahun itu kuliah MBA di situ dengerin. Jadi kesimpulan saya, nggak ada provinsi yang sehebat Jakarta. Semua peta persoalan sudah punya. Yang Bapak Ibu ngomong semua tadi itu ada. Kita udah tahu semua. Solusinya pun sudah tahu. Lalu kenapa nggak dilaksanakan? Jawabannya uangnya nggak cukup. APBD nggak cukup. Katanya APBD butuh 5 kali lagi untuk menyelesaikan itu katanya. Ya 5 tahun kan bisa selesai juga kan? Nggak selesai. Pak Sutioso 10 tahun nggak selesai. 5 tahunnya Pak Faujibo udah 10 tahun juga. Kalau dia ikut Pak Sutioso 5 tahun ya, nggak selesai. Jawabannya uang nggak cukup. Selalu jawabannya itu. Sebetulnya bukan. Saya lebih suka gunakan kalimat ini. Saya sudah 9 tahun di dunia politik dari tahun 2003. Jadi saya katakan, kalau pejabat publik tidak tahu haknya orang miskin dan perempuan dan anak ini, saya maafkan. Dia tidak tahu, ya hilaf dong. Nah dia kasih tahu, tapi masalahnya mereka tidak peduli untuk tahu. Ini yang saya marah.
Kalau tidak tahu kita maafkan, kalau tidak peduli untuk tahu kurang ajar. Itu masalah kita. Jadi untuk mengatasi masalah itu saya sudah jawab. Kita butuh RT, butuh transparansi, soal kesehatan, soal air jelas. Kalau kita mau cerita air lagi, panjang lagi soal Palija. Palija ini punya persoalan. Palija menjual pada PDAM, harganya satu harga. Dia minta naikkan harga, DPRD nggak mau kasih. Ketika PAM mereka menjual kepada customer yang mahal, ini untung milik PDAM. Ketika jual yang murah, subsidi dari yang untung. Lalu karena ini tidak naik, ini disinyalir, wartawan jangan tulis, saya nggak punya bukti. Disinyalir, Palija ini mulai main. Air ini dijual ke industri. Alasan bahan baku nggak cukup karena harganya lebih mahal daripada dijual yang harga tengah tadi. Dan orang PDAM juga mungkin korup. Ini perlu kita audit. Ini juga mungkin ya, jangan salah paham pada wartawan. Ini kita akan masukkan ke audit. Banyak orang PDAM minta Palija jangan pasang air di tempat orang miskin, karena ini akan membuat PDAM untungnya kecil. Kalau untungnya besar kan mungkin mau korupnya lebih enak mungkin gitu. Nah ini perlu diaudit. Sama kasus busway, apakah betul kita mesti subsidi 300 miliar lebih? Ini mesti diaudit. Apakah betul BUMD semua itu untungnya cuma sekian? Nah, ini perlu diaudit. Nah ini semua butuh syaratnya transparansi dengan kepala yang lurus. Kalau gubernur, wakil gubernur adalah orang yang tidak terima uang setoran dari bawah, tidak terima kepentingan dari pengusaha, dari yang nanya, ini selesai. Nah kami bisa dikasih gratis ke Jakarta karena partai politik pengen menang 2014, jujur saja. Partai sudah sadar, rakyat sekarang itu sudah pintar. Rakyat bilang gini, udahlah siapapun yang jadi pejabat sama saja nasib kami. Yang berubah nasib cuma yang jadi pejabat sama keluarganya. Udah jadi juga lupa, beda sama kontrasepsi PIRKB ya. Kalau PIRKB lupa makan jadi itu anak. Kalau pilkada jadi lupa, kata ibu-ibu yang ngajarin ini. Saya dapat masukan seperti itu. Jadi itu persoalannya. Nah, partai sadar kalau mengandalkan uang, yang berkuasa yang bisa kasih bantuan langsung tunai, pinjaman luar negeri dibantuin. Lupa rakyat kita yang susah. Makanya partai sekarang memasang kami, partai mau membangun kepercayaan kembali pada rakyat Indonesia, makanya Jakarta sasaran. Bahwa tidak semua pejabat itu tidak peduli. Masih ada pejabat yang teruji sesuai teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jokowi dan Ahok adalah yang menurut PDI Perjuangan dan Gerindra adalah pejabat yang teruji di kekuasaan tanpa bisa disogok, tanpa bisa ditekan oleh siapapun, termasuk dari partai politik.